ada dua pilihan, butuh atau hanya keinginan. Itu beti-beti manja, tapi benar-benar menyerumuskan neraca keuangan keluarga. Kalau memang butuh, fix, we have to. Tetapi kalau keinginan, apakah itu perlu? I don't think so. Jadi perlunya tadi itu memisahkan butuh atau keinginan. Memanfaatkan di pengelolaan keuangan yang baik itu nanti sangat berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Kalau dalam sesuatu hal itu gagal dalam pelaksanaan, itu sebenarnya bukan pada pelaksanaannya, tapi kurangnya perencanaan yang baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya ya kesediaan ibu-ibu semua bersama kita hari ini. Ibu narasumber sudah datang. Mari kita buka saja ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Agil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini kita berjumpa bersama melalui Zoom meeting bersama seluruh anggota DWP baik di provinsi maupun kabupaten kota. Itu tadi sudah kami sapa dulu Ibu ya. Dan ini virtual sharing ini terbuka juga untuk umum di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Virtual sharing ini dilaksanakan dalam rangka HUT Pemprov Kalimantan Barat yang ke-69 tahun 2026. Dan seperti yang ibu-ibu lihat bersama kita hari ini sudah ada kedatangan dua orang ibu-ibu wanita hebat di sini. Yang pertama Ibu Ketua DWP Ibu Windy Prihastari Horizon yang terkenalnya dengan Ibu Windy. Apa kabar Ibu? Baik, sehat, Mbak Rani, alhamdulillah. Senang sekali Ibu bisa bergabung ya di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa sekali. Yang luar biasa. Baik, yang kedua tidak kalah hebatnya juga Ibu narasumber kita yang kedua Ibu Weda Happy Ahmad Priyono yang selalu happy. Iya, selamat pagi semuanya. Jadi kita bahagia sekali ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi kita masih bisa bertemu ya. Baik, dan tema kita pagi ini juga sangat menarik ya. Bagaimana cara cerdas mengelola keuangan menuju keluarga sejahtera. Sebelum kita mulai nih, saya membacakan biodata. Kita berfoto dulu ya ibu-ibu, mumpung masih cantik nih. Oke, baik. Oke, silakan semuanya mohon ibu-ibu untuk on cam. Ya. On cam mana? On cam Ibu. Gimana? Ibu Eka Sunarno, Ibu Nuraini, Ibu Mulyani. Ibu, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebelahnya. Oke, 1, 2, 3. Sebelah lagi, iya. 1, 2, 3. Ya, masih ada Bu, satu lagi Bu. Oke. 1, 2, 3. Sudah baik Ibu, terima kasih. Baik, lanjut. Kembali ke laptop. Pertama saya akan membacakan biodata narasumber pertama. Nyonya Windy Prihastari Harrison, nama Windy Prihastari SST PMSI. Tempat tanggal lahirnya Pontianak 28 Oktober 78. Jabatan pada pagi ini di forum ini ketua DWP. Tapi jabatan beliau pertama CV-nya pernah jadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Jabatan beliau sekarang adalah Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian juga menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kalbar, betul ya Bu ya. Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 1 Kota Pontianak, Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia di Kalimantan Barat, Ketua PP PAUD
Provinsi Kalimantan Barat, kemudian juga Ketua Perwosi Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua Ibu Biodata Nyonya Weda Happy Ahmad Riono, nama Weda Happy Yudaning Tias SPD. Tempat tanggal lahirnya di Malang ya Ibu, Yes. 27 Januari 1971. Oh, Ibu-ibu, ternyata Ibu Happy ini baru 2 hari kemalu ulang selamat ulang tahun. Masih berkah. jadi masih ada aura-aura kebahagiaannya ya. Amin ya Allah. Jabatan di Ketua DWP UP Disnaker Trans Kalbar. Kemudian sama juga mereka Ibu juga mempunyai banyak pengalaman karena beliau sebagai orang yang bergerak di perbankan, yaitu pernah jadi duta layanan BNI Pontianak kemarin ya Bu ya, juara 2 unsur pimpinan area wilayah Kalimantan, kemudian tim juri dan tim duta layanan BNI Pontianak, tim sosialisasi service excellent untuk institusi, kemudian pemimpin BNI Gajah Mada, Kubu Raya, Kuala Dua dan cabang Megamall. Kemudian juga aktif memberikan materi motivasi dan service excellent di satu universitas Pontianak dan beberapa sekolah menengah. Jadi ibu-ibu dua ini kegiatannya padat ya ibu-ibu. Baik, sebelumnya kami informasikan bahwa nanti jika ibu-ibu ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand saja. Ataupun kalau enggak di kolom chat nanti dari tim akan membawakan ke sini ya Ibu. Baik Ibu Windy, jadi sesuai dengan tema kita hari ini. Pertanyaan yang paling mendasar sekali sebenarnya, mengapa sih mengelola keuangan keluarga itu penting? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Harus. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Nah, tentunya hadir juga di sini narasumber yang luar biasa mendampingi saya, Ibu Happy, yang selalu happy. Dan beliau ini merupakan salah satu sebagai pemimpin BNI Gajah Mada ya, Kubu Raya, Kuala Dua, dan cabang Megamall. Itu luar biasa. Jadi memang kita menghadirkan narasumber yang handal nanti ke depannya di virtual sharingnya Dharma Wanita. Kemudian moderatornya juga yang tidak kalah keren, Mbak Rani ini sudah sangat berpengalaman di bidang pelaksanaan tugas khususnya di pengembangan sumber daya manusia. Nah, bahkan saya menjadi kepala BPSDM ini banyak belajar dari Mbak Rani. Nah, kita melaksanakan kegiatan ini tentunya dalam rangkaian HUT ke-69 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Dharma Wanita selalu ingin ikut aktif berkolaborasi bersama stakeholder terkait dan melaksanakan fungsi tugasnya sebagai Dharma Wanita Persatuan, yang mana untuk meningkatkan kesejahteraan baik anggota, kemudian masyarakat tentunya, karena kita hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan publik. Beberapa kegiatan Mbak Rani kemarin telah kita laksanakan ya, aksi-aksi sosial dari Dharma Wanita, dan itu di luar ekspektasi. Karena aksi sosial donor darah ini mendapatkan pada satu hari itu 160 kantong. Lebih dari target. Target kita pada waktu itu 100 kantong. Itu pun sudah bisa nggak ya ini ya begini ya. Karena kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kita memang agak susah untuk itu mengumpulkan kantong darah untuk darah di pelaksanaan kerja aksi donor darah, karena untuk mendonorkan alasan kesehatan, dan ternyata alhamdulillah kemarin dalam waktu berapa jam itu 160 kantong. Bahkan kita mulai jam 8, jam 7 sudah ada hadir. Saya kaget kan melihat antusias dari masyarakat, kemudian dari ASN tentunya untuk ikut memberikan
kontribusi pelayanan kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa di Rumah Sakit Sudarso pada saat ini, data pada bulan Desember, jumlah kantong darah dalam satu hari itu diperlukan sebanyak 4.000 lebih kantong darah. Nah kan per bulan ya. Per bulan. Nah tetapi baru bisa dipenuhi 2.000 kurang lebih 2.000-an ya kantong darah, dan kan masih banyak tuh yang belum terpenuhi. Sedangkan kita tahu penyakit-penyakit yang perlu untuk ketersediaannya darah itu kan banyak. Selain yang memang dia sudah rutin untuk melaksanakan transfusi darah, ya kan? Nah itu peran Dharma Wanita juga harus hadir di sana memecahkan permasalahan ini. Dan insya Allah kegiatan ini kita akan melaksanakan rutin 3 bulan sekali. Saya mengajak ibu-ibu di kabupaten kota, Dharma Wanita Persatuan Dharma Wanita Kabupaten Kota, ayo kita melaksanakan bersama aksi-aksi sosial, kegiatan, dan mengajak seluruh ASN untuk ikut bersama-sama melaksanakan aksi sosial tersebut. Karena kita ini kan istri-istri ASN ya, kalau Dharma Wanita, dan berkontribusi untuk masyarakat. Kembali lagi dengan judul pada pagi hari ini, merupakan judul yang sangat keren sekali, itu kan pengelolaan masalah duit. Karena kalau ibu-ibu ya, kalau foto kan pasti begini ya sekarang. Artinya mengingatkan nih, kan, bahwa memang duit itu bukan menjadi suatu hal yang memang harus, tapi tidak ada duit tidak bisa melaksanakan apa-apa. Nah, apalagi pengelolaan keuangan penting untuk kesejahteraan keluarga. Kenapa dasar kita mengambil judul seperti itu? Karena itu tadi, bahwa pengelolaan keuangan yang baik dan pengelolaan perencanaan untuk memanfaatkan di pengelolaan keuangan yang baik itu nanti sangat berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Nah, karena katanya kalau dalam sesuatu hal itu gagal dalam pelaksanaan, itu sebenarnya bukan pada pelaksanaannya, tapi kurangnya perencanaan yang baik di dalam pelaksanaan hal tersebut. Nah, pengelolaan keuangan itu kenapa penting? Karena uang yang masuk besar pun belum tentu cukup. Tapi betul nggak? yes. Betul ya. Tahu sih Bu, kalau masuk besar mau. Mau masuk besar. Pastinya semuanya mau masuk besar. Betul ya. Dan tapi ternyata ada yang masuk kecil pun ternyata dia bisa mencukupi, dan bisa malah membuat hal yang lain yang lebih kreatif. Nah, itu yang hari ini dalam 30 menit ke depan ya, insya Allah akan kita bahas bersama. Oke, itu jadi dalam latar belakangnya bahwa ternyata bukan jumlahnya ya Ibu ya, tapi pengelolaannya dan diawali dengan perencanaan. Baik sekali Bu. Kemudian ke Ibu Happy, kemudian lanjutan Bu nih. Iya, kalau kita udah tahu bagaimana kenapa kita harus mengelola nih, kemudian bagaimana sih cara menetapkan tujuan keuangan yang jelas dalam keluarga? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua Mbak Rani, thank you. Juga ibu-ibu semuanya masih hadir ya, masih semangat nih awal-awal nih, semangat pagi. 30 menit aja ke depan. Yes, only 30 minutes. Iya. Seperti fun walk. Iya, Yes, of course. bergerak 30 menit sehari. Be healthy. Back to laptop, apa yang tadi ditanyakan, kenapa sih tujuan itu kenapa? Karena pastinya kita harus mempunyai deadline pada saat kita melanjutkan kepada transaksi keuangan keluarga. Setelah adanya guideline, pastinya kita harus tahu sumber pendapatannya. Artinya fixed income nih ibu-ibu semuanya. Untuk tahu fixed income-nya dari suami, dari istri, apakah di tanggal yang sama? Ataukah mungkin suami di awal bulan karena istrinya yang swasta? Di sini saya lihat ada beberapa dari ibu-ibu DWP yang bekerjanya di swasta, kemungkinan besar penggajian salary-nya di akhir bulan. Iya, tentunya itu harus ada the art of financial transaction yang harus dipegang. Dan tambahannya juga pendapatan tambahan. Penting banget nih. Penting banget nih. Kalau itu ada pendapatan tambahan, otomatis apakah
di bulan yang sama, karena beberapa perusahaan yang saya temui pengalaman itu di 3 bulan kemudian, tapi terakumulasi. Iya. Itu kan merupakan pendapatan tambahan yang reguler Iya, iya. dan harus diperhitungkan dalam, kan kita sebagai Menko Equin nih. Iya. Nah, selanjutnya tadi disampaikan bagaimana dan kenapa tujuannya. Karena ini kita agar tahu yang mau di create, Iya. fundingnya yang akan di-create. Artinya biar bisa tahu totalnya. Caranya gimana? Choose. Iya. Harus ada nih komunikasi antara pasangan, Iya. suami istri, sama-sama berkomunikasi ya Ibu ya. Karena kita harus tahu totally fixed income berapa, nominal tambahannya berapa. Itu menjadi satu kesatuan yang penuh agar bisa menjadi tujuan post debitnya. Post kreditnya kan once in a month. Iya. Post debitnya alhamdulillah banyak Iya. ya. Kalau kita tidak the main of them disiplin. Semuanya harus dibatasi dengan disiplin. Poin selanjutnya yaitu tata untuk apakah itu penggunaannya di jangka pendek, jangka menengah, ataupun misalnya selanjutnya, contohnya apa? Cicilan, Itu jangka kredit itu pendek itu. Pendek ya? Itu karena Pendek annual itu. ya. Halo. Nah, kredit itu boleh dengan catatan disiplin penggunaannya. Terus untuk biaya pendidikan, terus untuk insurance, dan jangan lupa ada hal yang diperlukan yaitu masa kita pensiun. Itu juga diperlukan, ya. Dan ada lagi jelas yang benar-benar kita harus keep, pengeluaran tidak terduga. Iya. Itu juga harus kita benar-benar idle money kita harus juga kita persiskan ke sana. Jadi tetap ada yang di save untuk itu Yes, ya, Bu ya. poin-poinnya juga harus jelas. Iya, demikian Mbak. Mudah-mudahan pasti nanti menarik loh ini Iya, diskusinya menarik. ya, sharing-sharing Iya. kita nih. Iya. Jadi ada pendek, menengah, panjang. Seperti mengurus Dan juga negara tadi, ya. yang penting tadi harus keterbukaan Iya. antara pasangan Pasangan. kita. Karena nanti itu dipakai sebagai kita dasar Menko Equin bersaing dengan Pak Purbaya. Iya, baru saya mau bilang. Iya, baru saya mau bilang, kita di Dharma Wanita ini jangan mau kalah dengan Pak Purbaya. Jadi dari lingkup kecil dulu, lingkup Yes. keluarga ya. Lingkup keluarga harus mengatur pengelolaan keuangan. Iya. Mudah-mudahan Pak Purbaya mendengar Iya, isu iya. kita pada Sampai Pak Purbaya. Ya. Terus udah mungkin udah Pak Purbaya udah lihat. Sudah lihat. Oh. Iya, Jadi jadi Evi bilang harus jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah nih. Nah kalau menurut Ibu Windy, setelah Iya. punya, apakah kita perlu melakukan evaluasi nggak? Atau seperti apa kita melakukan evaluasi kondisi keuangan keluarga itu? Mungkin tahun ini kita udah kebanyakan jajan atau terlalu iya. banyak. Bagaimana kita perlu nggak melakukan evaluasi dan apa sebabnya? Iya. Silakan, Bu. Sangat-sangat perlu melakukan evaluasi dan harus dipantau dengan ketat ya. Puaskan. Puasa melekat. Pak Purbaya ya. Kan makanya beliau itu kan kalau foto kan begini kan, itu menambah semangat ya, padahal di banyak sekali sebenarnya yang dipikirin beliau ya perencanaan. Begitu juga dengan kita nih sebagai ibu-ibu rumah tangga ya. Ya tentunya banyak sekali yang harus kita kelola dengan baik ya kan, karena kita harus bukan juga hanya masalah keuangan ini akan mempengaruhi semuanya. Betul. Juga kan kita harus juga mengatur kondisi, situasi, keadaan agar semuanya terasa baik, ya kan? Baik kan? Kan bukan misalnya suami kita datang kerja capek-capek sore terus kita langsung ini mengeluh apa segala macam kan butuh duit apa segala macam kan, enggak kan? Tapi kan bagaimana kreativitas kita mengatur atau mengelola keuangan. Yes. Nah kalau ditanya tadi perlu nggak evaluasi, sangat perlu. Bukan hanya 1 bulan sekali, bukan hanya 6 bulan sekali, bukan hanya 1 tahun sekali, tapi harusnya
2 minggu sekali, kalau menurut saya ya. Iya, Nah, betul. karena memang di dalam perencanaan itu sudah kita tuangkan. Contohnya untuk belanja sehari-hari. Kalau saya terbiasa belanja ke pasar nih, Iya. belanja ke pasar. Oh, Ibu ke pasar? Iya. Ibu seorang ibu Windy ke pasar belanjanya. Jadi ya. belanja karena memang hobi ya, hobi masak, Ah. bikin kue. Dan sampai saat ini suami saya ke kantor masih tetap membawa makanan dari rumah. Iya. Jadi memang harus selalu standby bahan makanan yang ada kan. Dan saya kalau udah masak bikin kue itu rasanya sesibuk apapun kayak ada sesuatu yang membuat semangat kembali gitu ya. Benar-benar. Jadi setiap 2 minggu sekali kalau saya itu selalu mengevaluasi pengeluaran. Kemarin tuh kita udah mengeluarkan apa ya? Kita punya catatan itu. Kalau sekarang kan sudah enak ya, catatan bukan Iya. hanya di buku ya, di Iya. HP, di mana-mana juga sudah bisa AI pun mengerti. bisa. AI pun Benar. bisa. Bahkan sampai kita mau berbelanja itu kita kan sudah bisa mencatat. Hari ini kita belanja di Yes. sini gitu kan. Pengeluaran kita catat segini. Nanti tuh ada tuh rekapitulasi pengeluaran sampai sedetailnya. Loh, kok 2 minggu ini pengeluarannya banyak ya? Ada apa? Apa yang kita What's wrong, lakukan ya? kan? What's wrong kan? Kata Bu Epi kan. Hilaf pokoknya. Ternyata hilang. Terlalu banyak belanja di Nah, tapi memang pos-pos anggaran itu harus dipisah. Mana yang sebenarnya pos yang untuk makan minum, Yes. rumah tangga ya, mana yang untuk perlengkapan keluarga yang lain, mana yang memang untuk kebahagiaan kita. Iya, me time perlu. Me time perlu Yes. ya seperti itu. Oh iya, Ibu. Jadi kalau Ibu ini berpendapat memang harus 2 minggu sekali udah ada Ibu ya. Oh, Sudah evaluasi ada, gitu ya. evaluasi apa ini yang kita kerjakan Apa 2 yang minggu. salah gitu Apa yang ternyata. salah? Jangan kaget nanti tiba-tiba air bulan, loh kok minus ya? Dari area ya. Lomboknya dari mana gitu kan? Iya, betul. Jadi kita sudah ada mitigasi nih. Pertengahan bulan kita sudah punya mitigasi bahwa Ada alarm gitu ada ya. alarm. Nah, 2 minggu ke depan berarti apa yang harus kita lakukan tentang pemenuhan kebutuhan kita. Aduh, senang sekali saya melihat DWP Kabupaten Kapuas Hulu ramai ikut ya. Halo, DWP Kapuas Kapuas Hulu. Hulu. Iya, kemudian dari kabupaten kota yang lain juga banyak. Iya, nanti kita saling menyapa ya. Iya. Setelah itu setelah kita ngevaluasi ya Ibu ya. Tapi kalau ya namanya juga ibu-ibu ya, karena godaan Bu. Gitu. Jadi mungkin sangat perlu untuk melakukan evaluasi. Saya juga baru tahu ternyata 2 mingguan lebih ya. Mitigasinya lebih dapat. Lebih dapat ya. Iya. Terus kemudian Bu Happy, Yes. kalau bagaimana kira-kira menyusun atau merencanakan anggaran itu yang ya masuk akal lah Bu, terus fleksibel, enggak juga ini kita mau gara-gara mau ini kita jangan sampai nggak usah ke salon deh gitu, atau nggak usah hilang gitu. Jadi gimana kalau dari sisi Ibu yang udah lama di perbankan gitu, gimana sih? Baik, iya. Ini memang materi ini luar biasa, ini cucuk banget ya. Baik, kalau secara dari ekspor ataupun dari perbankan, tentu saja ada pembagian persi-persinya ya Ibu ya. Jadi misalnya untuk living cost, otomatis kan yang paling besar, 50% dari keseluruhan anggarannya tadi. Selanjutnya dibagi, jangan lupa, kan tadi ada poin untuk angsuran. Iya. Nah, jangan lupa cicilan. Itu reminder itu 30%. Sisanya jangan lupa untuk investasi, pendidikan, pensiun, dana tidak terduga, also me time. Itu juga harus ya. Dan yang terutama tetap semuanya yaitu pada porsi disiplin dalam penggunaannya. Dan menyambung kepada tadi yang 30%, ini menyangkut kepada kewajiban. Sehingga pada saat datang ke bank ataupun ke finansialannya bisa ke CU, di sini ada juga pengurus ketua CU juga nih dari Katulistiwa Bakti, ataupun bisa datang ke koperasi. Jangan lupa patokannya tetap maksimal dari take home pay 30%, 30%, sehingga tidak
mengombang-ambingkan neraca keuangan kita. Kalau kita nanti Ibu sampaikan tadi, Ibu Ketua, besar pasak dari kita. Allah, pusing kepala Barbie. Jadi tabungannya savingnya 30% ya porsinya ya Ibu ya. Untuk yang dana yang lainnya di 20%, karena 30% nanti untuk yang porsi lendingnya. Itu karena juga posisi lending asurannya kan dibedakan sesuai dengan tujuan pembukaannya. Ada untuk rumah, ada untuk multiguna, kan beda-beda. Tapi tolong please ibu-ibu untuk reminder, saling mengingatkan ayang beb, 30%. Iya, seperti itu. Dan jangan lupa konsisten ya, Ibu ya. Seperti tadi disampaikan, review disiplin harus, konsisten wajib. Yes, that's the point. Iya, gitu ya. Ternyata mengelola keuangan ya nggak sekedar pokoknya dapat duit, habis itu belanjain gitu ya. Ternyata harus dipikirin, kemudian jangkanya dibagi, kemudian harus Pos debitnya posnya berapa, terus dievaluasi lagi. Wajib, review wajib. Soalnya nggak Bu, Ibu, saya pikir gini, kalau Ibu hari ini oke, saya mau bikin nih, tapi habis nonton podcast ini semua begitu nih pemikirannya, pasti dia lupa berikutnya. Ini yang susah nih Bu, jadi gimana ya, apa perlu dibikin semacam pengingat atau Reminder. Jadi Reminder. 2 minggu itu dia sudah ada alarm gitu ya. Ada reminder, alarm, dan pola untuk membiasakan diri ya. Jadi kebiasaan habit ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu tuh tercatat, dicatat, ya kan? Contoh simpelnya kalau kita belanja bulanan, contoh simpelnya kan harus pakai kacamata kuda, Jadi yang dicatat itu yang dibeli. Ada yang penting tak tercatat, wassalam ya. Padahal ada diskon, itu gimana? Nah, itu juga harus kita bijak. Kadang-kadang kan sudah tercatat masuk hipermart atau mungkin masuk pasar, ibu-ibu beli 2 gratis 1. Yang tercatat di sini belum dibeli. Tetapi tadi ada 2 pilihan, perlu atau misalnya tidak perlu, atau butuh atau hanya keinginan. Itu beti-beti manja. Tapi benar-benar menyerumuskan neraca keuangan keluarga. Kalau memang butuh, fix, we have to use it exactly and discipline. Tetapi kalau keinginan, kan itu misalnya, dapat beli 2 dapat 1, warnanya unyu-unyu, itu kan hanya keinginan kita. Tapi apakah itu perlu? I don't think so. Jadi perlunya tadi itu memisahkan butuh atau keinginan. Terus Bu Windy, kalau dulu kan bilang kita harus evaluasi nih 2 minggu. Itu kita melibatkan siapa Bu? Maksud kita sendiri atau maksudnya ini nggak bisa nih, atau termasuk juga sama family, anak-anak, apalagi ya mungkin ibu-ibu sih ada yang anaknya banyak dewasa, godaan remaja kan lumayan ya Bu ya. Bu, ini ada promo nih Bu, termasuk mereka, siapa saja yang kita libatkan kira-kira kalau untuk harus evaluasi? Kita berdua aja. Sebenarnya kalau saya melihat APIP itu juga terbangun dari lingkungan keluarga. APIP ya. Ada tim APIP jadi keluarga ya. Jadi di keluarga dulu kita nih memang seperti kecil, keluarga itu memang ruang belajar kita untuk bersama ya. Jadi kalau menurut saya 2 minggu itu adalah evaluasi internal kita sebagai Menteri Keuangan, ya kan? Nah, jadi karena kita dipercaya menjadi Menteri Keuangan, tentunya kita punya kewenangan untuk mengatur di keuangan tersebut. Nah, nanti evaluasi bersama itu bisalah kita lakukan di 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kita mendudukkan kabinet kita itu. Suami, anak-anak, gitu kan. Kalau mereka diajak 2 minggu sekali kan bosan juga ya kan. Dan terlalu cepat juga mereka. Kok ini lagi yang dibahas ya? Kok ini lagi yang dibahas? Nanti psikologinya kan. Jadi kalau menurut saya 2 minggu itu adalah aktifnya kita sebagai Menteri Keuangan. Nah, 2 bulan sekali atau 3 bulan boleh kita evaluasi bersama.
Nah, itu juga sangat penting menurut saya. Bukan hanya kita mendapatkan sesuatu hal dalam pengelolaan keuangan, tetapi tadi itu karena keluarga ini kan adalah ruang belajar. Jadi kita membiasakan di keluarga kita, terutama anak-anak ya yang baru mulai tumbuh di usia-usia remaja, bahkan dari kecil sudah terbiasa, bahwa di keuangan keluarga aja kita tuh sudah harus ada pengaturan ya. Yes, of course. Sudah ada mengatur uangnya sendiri. Belajar. Belajar dari situ sehingga tidak yang dikasih langsung habis. Dia pasti akan mempunyai mindset, oh ini dikasih 50.000. Dia sudah berpikir nih 50.000 nih manage-nya nih untuk apa? Bahkan mungkin sudah ada yang disisihkannya. Yes. Ya kan? Karena memang sudah kita biasakan di dalam keluarga. Baik Bu. Kemudian ke Bu Evi, terkait dana darurat keluarga. Ini kan yang kadang orang terlupakan nih. Begitu dapat duit, wah udah mau beli baju baru aja gitu, atau wah mau beli ini baru aja. Nah, Ini mau puasa nih. iya, kayak gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya kita mengelola keuangan keluarga, dan karena Placement-nya juga mungkin ya. seberapa penting kok kita tadi bilang kan sisi pertama yang kredit dulu gitu ya, 50%, kemudian jangan lupa saya. Itu bagaimana Bu cara mengelola dan bagaimana memperkuat dana keluarga itu? Baik, terima kasih Mbak Reni. Nextnya tentu saja kita bergulir ya, tidak hanya pada sumbernya, tetapi juga pengelolaannya. Sekarang lebih detail lagi. Di dana darurat juga jangan lupa juga untuk placementnya, itu jangan lupa pada idle money kita ditempatkan di program-program dari perbankan, dari layanan keuangan, itu tolong di yang konvensional. Artinya penempatan berjangka, jangka pendek, yang seperti tabungan, deposito, karena ada juga produk derivatif yang demikian high risk high gain ya Ibu. Mata kita kok udah nengok profit tuh, alamak, pastinya lebih kepingin. Tapi please harus ditempatkan kepada instrumen yang tadi untuk sewaktu-waktu bisa dicairkan. Nah, sekarang caranya. Jadi apabila kita punya idle money, tadi kan darurat diperlukan untuk apa? Mohon maaf apabila siapa tahu terkena dengan PHK atau pada suatu tertentu yang bersangkutan karena hal tertentu harus mengundurkan diri, otomatis fixed income berkurang. Jadi placementnya mungkin di jangka yang pendek 3 bulan, 6 bulan, tapi tolong ibu-ibu jangan terikut oleh arahan-arahan yang special rate. Karena apabila penempatan dana yang special rate itu akan berimbas kepada pelunasannya ataupun pencairannya sebelum jatuh tempo akan terkena penalti. Dan yang kedua, tidak bisa dicairkan sampai dengan batasnya. Sedangkan namanya darurat kan tiba-tiba ya. Biasanya mungkin pada hari ini kita placement, seminggu kemudian alamak perlu nih. Nah, jangan nanti kalau misalnya kita terikut seperti tadi, nanti seperti dari bahasa kalau kemarin sudah Sungai kita ganti ya Bu ya, Amsterdam agak masuk Sungai dalam. Seperti pepatah, regrets always comes late. Jadi kita menyesalnya tuh belakangan karena kita kepinginnya dapat uang besar, bunga besar, terpengaruh dengan special rate. Jadi please ibu-ibu sayang semuanya, kalau penempatan di konvensional yang tidak ada special rate-nya. Karena bisa pencairan sebelum jatuh tempo, tidak ada penalti, nominalnya penuh, dan bunga juga tetap dapat diambil. Demikian. Itu apa perlu kan reminder? Perlu pakai itu nggak Bu? Apa kita perlu reminder kita tulis aja, atau kalau sekarang kan ada canggih tuh Google Spreadsheet gitu, atau perlu nggak kita kira-kira membuat reminder seperti itu? Yang pencatatan tadi. Pencatatan perlu ya. Tapi paling tidak kalau memang kan tidak semua kita terlalu paham mengenai terlalu jauh digitalisasi keuangan ya. Paling tidak punya pulpen, punya manual. Blue note itu lebih kan. Kadang-kadang nih pikiran kita kan terbatas ya, memori kita kan. Kadang hal-hal yang kecil sudah kita lakukan tapi
lupa. Nah, kita Benar. sudah pernah membeli apa kan kita, loh ini kemana ya uang ini ya? Rasanya enggak ada beli apa-apa gitu kan. Padahal sudah kita belanjakan gitu kan. Nah, itu yang pentingnya untuk Benar. mencatat. Iya. Ya kan? Setelah Jadi mencatat itu apa catatan perlu menurut Ibu apa perlu kita terbuka dengan catatan itu kepada pasangan tentang Iya. apakah perlu terbuka atau ya udahlah buat catatan saya? Iya. Oke. Namanya membangun trust tadi ya. Ya. Saling percaya, perlunya keterbukaan. Cuma kadang-kadang ada pasangan yang memang tidak mau terlalu mencampuri hal-hal yang teknis, apalagi karena kita sudah ditunjuk Menteri Keuangan tadi, ya kan? Nah, kadang-kadang hal yang teknis-teknis mungkin ya udahlah silakan gitu kan. Tapi kita perlu bercerita ya, Bu. Iya, sharing session. Sharing session perlu bercerita. Apalagi kalau yang berhubungan sama tadi Ibu, Uh-uh. kan tadi sudah direview, dicatat. Mm-mm. Jadi ketahuan yang bocor. Iya, yang bocor Bocor itu halus kita kendalikan. atau bocor besar. Iya. Mungkin dari situ ada solusi gitu. Ada solusi nambalnya seperti apa gitu kan. Nah, saya ingin menambahkan sebenarnya penting juga bagi kita tadi solusi itu tadi Mbak Rani. Solusi dan tadi itu setelah kita mitigasi ternyata sampai 2 minggu ke depan itu bocor, Yes. tidak mencukupi, bahkan menumpuk. Posisinya short. Posisinya short. Nah, makanya di Dharma Wanita ini kita kan ada beberapa program yang bisa kita andalkan untuk kesejahteraan keluarga. Yes. Di antara lainnya kan ada di bidang ekonomi ya. Nah, itu di bidang ekonomi itu kan kita ingin membangun kemandirian fiskal keluarga, betul nggak? Ada kayak harusnya. buat bidang ekonomi. Iya kan? Di bidang ekonomi itu kita bersama-sama belajar bagaimana nih kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mensejahterakan bukan hanya keluarga kita, tapi juga keluarga-keluarga yang lain. Gitu kan, itu yang namanya kreativitas di ekonomi kreatif, UMKM apa. Nah, saya pernah melakukan itu. Iya, benar. Iya Itu cuma sharing session Ibu. Iya. Kunjungan yang pertama ya. Iya, saya boleh pernah. di-share-kan? Iya, Kayaknya keren. jadi saya pernah melakukan itu, mencoba. Kan saya ini kadang-kadang suka penasaran tentang sesuatu hal. Jadi saya ingin mencoba sendiri untuk berjualan open order. Waktu itu open order berjualan ini ya pakai HP itu ya di kita ya, siapa yang ini kan, siapa yang mau pesan ini. Iya. Nah, jadi saya siapkan PO. minggu ini kami menyediakan menu macam-macam, Mbak. Ada nasi Padang, ada sabu-sabu, Menggoda. kemudian yang paling banyak dipesan pada waktu yang diminatin itu adalah roti boy. Roti boy, kemudian kalau hari-hari itu nasi Padang, kemudian kalau misalnya berbuka puasa itu apa namanya itu sabu-sabu, ya, kemudian buka puasa, kemudian puding buah yang seperti tart itu, jadi bisa untuk hampers untuk apa, itu udah pernah saya lakukan semua. Dan Ini bisa jadi itu bisa juga ya, jadi bahan ibu-ibu ya. inspirasi mungkin ada, oh iya ternyata kita bisa nih, kan ibu-ibu ini kan pasti semuanya pintar ya, ada yang pintar masak, atau paling tidak ada teman kita nih yang bisa membuat itu, kita sebagai marketingnya. Nah, itu adalah beberapa jalan yang bisa kita lakukan mengatasi kebocoran. Triknya. Jadi udah langsung jawab ibu-ibu. Iya. Bagaimana cara mengatasi bocornya pun harus kreatif. Apalagi kalau kita nih banyak keinginan kan. Kita banyak keinginan. Ngelihat tadi baju warna pink, itu kan baju warnanya sekali kata Bu Hempi kan. Nah, tapi gimana ya caranya? Langkahnya antara berjalan dengan itu. Dan yakinlah ibu-ibu, ketika kita melakukan semua itu, kita tuh memang dapat keuntungannya di situ tuh banyak. Baik itu nominal, keuntungan masalah uangnya, maupun keuntungan relasi, koneksi, networking, dan kemudian kita jadi pintar untuk membrand suatu produk, dan marketing kita juga jalan kan. Nah, ilmu-ilmu ini kan kita perlukan untuk di setiap bidang yang kita laksanakan kan. Ya, kita ngobrol gini aja sama Mbak Rani, ngobrol cerita kerjaan, itu kan sudah ada tuh ilmu marketing. Agar Mbak Rani terpengaruhi dengan
apa nih yang sudah saya bikin? Kami tuh buat ini, buat itu kan marketing itu kan, Yes. agar Mbak Rani mau Maksudnya. diajak untuk menjadi host di sini. Itu kan marketing ya kan? Maksudnya Nah, vibes-nya masuk. vibes-nya itu masuk. Nah, itu sebenarnya yang saya bilang bahwa yuk ibu-ibu jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang tidak biasa tetapi itu baik. Nah, kita boleh tuh mencoba berinovasi karena inovasi itu bukan dari hal yang besar kok. Iya. Inovasi itu dari hal yang kecil-kecil. Itu yang bisa membuat suatu perubahan. Karena di lingkungan keluarga kita ini memang perlu kita jaga agar terus beradaptasi, ya kan? Iya. Beradaptasi dengan perubahan sehingga vibes-nya tadi itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya di pengelolaan keuangan, bisa baik-baik saja. Menarik banget ya Ibu ya. Ini bisa juga dicontoh sama ibu-ibu menjelang puasa juga. Puasa, iya. Kemudian ini Bu, terkait dengan perbankan nih. Karena Ibu udah lama di perbankan kan, bagaimana cara kita mengendalikan pengeluaran kita atau ada yang hutang, terus yang ada serta menggunakan asuransi, termasuk bagaimana menjaga keamanan dalam bertransaksi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu. Iya, baik. Silakan, Ibu. Terima kasih Mbak Rani. Ini juga penting sekali. Tadi disampaikan di depan yaitu ada poin untuk yang pinjaman. Artinya itu adalah kewajiban tetap yang harus dibayar. Dan yang pertama, apabila kita akan meng-apply pinjaman, please the first yaitu sesuaikan dengan tujuan penggunaan kreditnya. Kalau rumah ya KPR, kalau untuk membangun rumah ya kredit multiguna, kalau untuk usaha bisa KUR. Nah, kalau untuk pinjaman jangan lupa bersama dengan suami pasangan dibicarakan, karena ini beban yang akan panjang. Betul. Ya, itu poin yang kedua yang diperlukan. Poin yang ketiga, tolong detail menanyakan sistem perhitungan bunganya. Iya. Apakah flat? Mohon maaf agak detail sedikit. Iya. Karena ini informasi yang penting untuk kita Menko Equin. Apakah perhitungan bunganya flat ataukah anuitas? Contohnya 40 juta sama-sama bunganya 13%, angsuran untuk flatnya bisa hampir 900.000, angsuran untuk kalau dihitung anuitas hanya 650.000. Karena kita hanya melihatnya kecil 13%, tapi lupa tidak menanyakan secara detailnya. Yang kedua, pelunasan sebelum jatuh tempo dikenakan berapa. Nah, apabila kita mempunyai UMKM tadi disampaikan berawal dari passion. Nah, passion tidak hanya kita di IG atau apa ya, tapi passion yang menghasilkan. Salah satunya yaitu bisa masuk ke kredit KUR. Kredit KUR dibagi menjadi dua macam, kredit usaha dan juga kredit modal kerja. Dan juga investasi tadi. Investasi bisa 4 tahun, modal kerja 3 tahun. Nah, kalau modal kerja itu ya untuk penambahan gimana usaha kita berkembang. Misalnya usaha tadi membuat sabu-sabu atau membuat tadi tuh kue tart. Nah, gimana makin besar lagi modalnya. Kalau investasi berarti yang diperlukan apa? Kompor gasnya. Itu investasi masuknya. Jadi jangan lupa karena rekening tadi balik kepada disiplin penggunaan rekening. Rekening pinjaman akan berbeda dengan rekening indukan. Dan jangan lupa dibayarkannya ditransfer sebelum jatuh tempo pembayaran. Itu karena kalau tidak akan masuk kepada nanti di sana kredit tidak lancar, kredit macet golongan 5. Jadi suatu saat kita akan mengambil kredit lagi asli di reject sama sistem karena sudah ada di sana tulisan-tulisan manja macet, tulisannya begitu. Tadi kita sudah ada kredit, sudah ada tadi di awal yaitu kenapa, caranya bagaimana, terus tadi review, terus gimana untuk yang terakhir cara aman bertransaksi. Karena kalau misalnya kita hilang fundingnya,
ya Allah, carinya di mana lagi Iya. kan? Sedangkan masuknya hanya satu kali. Jadi yang pertama hati-hati dengan telemarketing. Iya. Kan di sana ada tawaran-tawaran. Apabila ibu-ibu sayang, ibu-ibu luar biasa yang hari ini hadir, apabila mendapatkan telepon tawaran dari telemarketing dan itu tidak ingin langsung disampaikan, maaf Mbak, Mas, saya tidak ingin mengikuti program tersebut. Jadi tolong jangan menelpon kembali. Atau caranya yang kedua, datang ke bank yang kita miliki, menyampaikan bahwa tidak ingin ditelepon dalam bentuk apapun mengenai telemarketing. Iya. Itu caranya kita disiplin. Terus yang selanjutnya yaitu tawaran untuk kartu kredit. Bu, puasa lebaran. Iya. Pasti ada tawaran naikkan limit. Jangan lupa apabila kartu kreditnya ibu-ibu sebagai kartu tambahan, please, misalnya pagunya 10 juta. Bukan 10 juta masing-masing ya, Cinta. 10 juta itu gabungan kartu utama dan kartu tambahan. Oh. Iya, jadi combine ya di sana ya, ibu-ibu sayang ya. Jangan lupa apa yang kita belanjakan Bapak tahu. Karena tagihannya sama ayam beb ya, tagihannya. Terus ini triknya, tapi kita tidak aja. Salah nggak bisa, karena ibu-ibu saya hadir di sini. Kalau ditagihkan izin, ini triknya nih, sebagai kita main Equin. Di tagihan nanti sebelah kiri ada tanggal jatuh tempo, ada tanggal pembukuan. Apa tuh bedanya? Tanggal jatuh tempo, tanggal terakhir kita pembayaran. Kalau tanggal terakhir pembayaran kita on time, kita tidak dikenakan bunga besar loh kartu kredit. Nah, yang penting satu nih, tanggal pembukuan. Caranya, contohnya tanggal pembukuan di kartu kredit hari ini tanggal berapa ya? 29 ya Ibu. Kalau contohnya tanggal pembukuan tanggal 29, kalau kita ingin belanja dan tidak ditagihkan pada bulan yang sama, mundurkan dulu misalnya 2 hari kemudian. Ini triknya ya, jangan bilang-bilang. Nanti bilang pula, gue happy tuh mesti tahu. Loh, namanya kita harus punya strategi. Mundurin Jadi dimundurin, bukan. Dimundurkan ke lebih, misalnya 30 atau 31, sehingga tagihannya tidak ikut di bulan tersebut, tapi kita masih bisa belanja. Artinya bayarnya Mbak dimundurkan, tetap bayar. Itu sama hati-hati kalau ada misalnya tiba-tiba ditelepon nomor telepon yang misalnya tiba-tiba masuk 021 atau apa, tapi kita tidak kenal. Udah please blok aja ibu-ibu sayang, itu untuk keamanan. Takutnya kita lagi nggak fokus. Nanti tiba-tiba, ayo ibu silakan pergi ke ATM, wassalam duit kita sebagai Menko Equin. Itu salah satunya trik dan juga keamanan kita dalam bertransaksi. Jadi biar tadi posisinya long ya. Kalau posisi short, please deh merah area kita cinta. Betul. Demikian untuk keamanan itu penting. Mungkin betul. Saya mau menambahkan sedikit tadi dari Bu Happy tadi ada menyampaikan ketika kita akan melakukan transaksi untuk kredit ya, itu memang harus diketahui kedua belah pihak, suami dan istri. Karena banyak sekali kasus yang saya temui, ini kita benar kan? Kalau kita ini kan sebagai ASN juga ya, selain sebagai istri ASN. Jadi istrinya itu nggak tahu, ternyata suaminya itu mengambil kredit, atau suaminya nggak tahu, ternyata istrinya mengambil kredit. Nah, pemalsuan tanda tangan biasanya begitu. Itu banyak sekali yang kasus saya temukan, terutama kasus-kasus yang berkelanjutan di rumah tangganya ya, karena kredit yang top up kredit yang seperti nambah lagi. Nah, tapi tidak juga yang top up ya Bu ya. Banyak juga yang yang ini kredit tanpa agunan biasanya. Jadi mereka itu tidak saling komunikasi, tidak saling tahu. Jadi menjadi permasalahan di rumah tangga. Sangat esensial ya Bu ya, sangat esensial hubungan
dan jadi masalah keluarga. Iya, dan neraca keuangannya. dan terjadi Hanya- permasalahan hanya gara-gara gara-gara sembunyi-sembunyi tidak mau tadi, ngomong. tidak mau ngomong bahwa ada pengambilan kredit dan lain. Dan kita pun nggak tahu niatnya apa ya. Mungkin pada waktu itu biar nggak repotin aja, nggak usah pulang balik ke Ribet pergi ke gitu ya. bank ribet atau apa. Atau bahkan yang memang sengaja, kan kita nggak tahu ya niat ketika melakukan itu. Jadi memang harus terus dipantau ibu-ibu tadi itu benar-benar kita mengetahui tentang keuangan keluarga, terutama tadi karena bersangkutan dengan pasangan kalau mengambil kredit itu. Fasilitas benar. Baik, semakin menarik ya perbincangan dari kedua narasumber ini. Baik ibu-ibu, kami berikan kesempatan. Siapa tahu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada salah satu narasumber, atau mungkin kita bisa lihat di kolom chatnya, Bang Frans. Oke. Ibu-ibu masih ada pertanyaan atau mungkin sedang mencari inspirasi untuk DWP UP DPMD mau present. Oke, DWP UP DPMD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan Ibu. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Ketua. Bu Happy, saya mau tanya. Ya, Bu Vivi Hendra Bahtiar. Oh iya, Bu. Selamat pagi. Kita pakai baju yang sama ya, Bu. Persiapan acara jam 11 nanti kan? Oke. Saya mau tanya mengenai investasi, Bu. Kalau misalnya cerita reksadana ini, apa ya Bu ya? Makanan apa itu tuh? Karena misalnya untuk reksadana kan macam-macam judulnya tuh, ada pasar uang, pendapatan tetap lah, lain-lain apa itu ya kan. Jadi untuk kita menabung di situ, bagaimana bisa secara singkat untuk menjelaskannya Bu? Baik. Makasih Bu Vivi. Ada lagi mungkin yang lain? Belum ada ya. Belum ada. Baik, ini pertanyaannya juga menarik sekali ya. Dan sebenarnya memang salah satu instrumen investasi ya, Bu Ketua, Ibu Happy. Jadi mungkin tolong dijelaskan tentang reksadana. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bu Vivi. Jadi kita ketemu ya di udara sebelum nanti kita kopi darat ya. Jadi Tapi Bu Vivi di layar kayak artis mana gitu ya, saya lagi mengingat-ingat. Permainan kamera. Baik. Kembali ke pertanyaannya tadi. Jadi tadi penyampaian di 20% tadi di dalamnya itu ada jenis-jenis tabungan. Nah, yang konvensional tadi kita lebih preferkan karena sesuai dengan jangka waktu dan waktu yang kita tidak tahu tapi bisa cepat dicairkan. Nah, untuk yang instrumen yang produk derivatif antara lain di sana ada obligasi, reksadana, pasar uang, itu produk yang derivatif high risk high gain memang. Tetapi ada juga produk reksadana yang saat ini juga yang terproteksi sehingga bisa juga digunakan. Nah, seperti saat ini yang lagi booming ini obligasi retail 29. Jangka waktunya bisa 5 tahun dan 6 tahun. Tentu saja istilahnya kalau deposito bunga ini namanya kupon. Iya. Dan biasanya masuknya di tanggal 15, tetapi jangan lupa karena dimudahkan dan juga jangka waktunya lumayan karena mulai bisa 1 juta rupiah. Iya. Jadi itu juga dimungkinkan, namun jangan lupa pencairannya itu kita harus ke pasar sekundernya. Kita harus juga komunikasi dengan tim-tim dari keuangan perbankannya atau kita bisa bermain sendiri. Kita mempunyai akun dan juga kita bisa mencairkannya. Tapi tetap aja ya Bu Vivi ya, high risk high gain ya. Memang menggiurkan cinta itu. Iya, tapi jangan lupa tetap kita protek dengan
the whole transaksional otomatis jadi dana-dana yang kita pegang tadi. Tapi tidak kalah menariknya Bu Vivi untuk yang produk derivatif tersebut, karena sangat menarik dan juga challenges kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga yang terbiasa dengan be a challenger, itu sangat menarik sekali. Karena reksadana juga bisa menggunakan gadget ya Ibu ya. Jadi Nah, kita betul. mudah sekali, yes. Jadi kita misalnya mau redeem, artinya pencairan redeem ya Bu Vivi. Kalau misalnya kita cair, kita maunya redeem, kita bisa langsung mulai dari 100.000 untuk penempatannya. Jadi itu, tapi jangan lupa di Cortex dimasukkan ya Bu ya. Jangan lupa nanti dicari pula, kita ditelepon sama pajak. Jadi demikian menarik Bu kalau yang produk derivatif ya. Demikian Bu Vivi, terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi reksadana yang salah satu instrumen investasi Yes, of course. boleh, walaupun mungkin lebih ke ori ya. Nanti kita harus memisahkannya, itu benar-benar uang yang idle sekali. Sehingga pada waktu kita perlu dingin. yang memang benar-benar nggak kepakai istilahnya, jangka waktu pendek, karena itu benar-benar kita nggak bisa cairkan setiap saat, dan kita nggak bisa datang nih kalau beli deposito kan, datang ke bank gue cairin, atau kita buka deposito pakai HP langsung kita bisa cairkan. Tapi kalau ini kita harus ke market value-nya berapa, harga parnya berapa. Nanti kalau misalnya harganya parnya di atas 120%, song kita. Kalau hanya 80%, hai ya, 10 juta tinggal 8 jetong ya Bu Fi. Oke, demikian Ibu. Ini memang harus sangat, kalau mau bermain aman, mungkin jangan yang main Yang terlalu konvensional saja penempatannya. Jadi kalau seandainya, tapi kalau yang ibu-ibu yang mau high risk, ya pasti biasanya dapat high return. Tapi Gainnya tinggi. kita ada pembicaraan lanjutan ya Bu ya, tentang saham ataupun permainan saham yang sedang berkembang. Ya, yang hype sekarang juga banyak. Kalau bagus jadi materi lanjutan. Kan ini sangat memberikan manfaat gitu ya. Siapa tahu rumah nggak bisa di rumah main 100.000, tiba-tiba langsung jadi 200.000. Malahan saat ini sekarang juga itu sebagai salah satu sumber pendapatan nih. Meskipun kita harus lebih fokus kalau bermain di sana, kan ada candlesnya ya. Kalau kita main saham itu ada screennya, ada candle lines, terus ada juga batas atas, batas ini, dan jangan lupa news. Baca berita berita dari seputarnya kita harus juga paham. Kalau enggak, alamak, habis gitu. Gambling ya itu ya. Salah satunya, apalagi basicnya USD ya, biasanya ya Bu Fi ya, basicnya USD. Bu Evi, biasa reksadana bukannya low risk. Kalau saham sih saya nggak berani, itu high risk kan? Memang reksadana low risk, tapi ada juga beberapa kalau yang nanti ke arah yang lebih yang lainnya, tentu saja kita bisa memakainya. Iya, benar. Apalagi reksadana bisa pakai HP ya, gadget ya, dimudahkan. Iya. Tapi jangan lupa beneran dimasukkan ke Cortex ya laporannya ya. Jangan lupa itu. Karena saya pernah itu kurang itu. Ini pengalaman pribadi. Lupa masukkan. Jangan lupa Bu masukkan Cortex sebagai ibu-ibu pejabat. Baik, semakin siang semakin seru. Tapi mohon maaf juga ya ibu-ibu. Mungkin untuk pertanyaan kita batasi saja, dan karena waktunya sudah. Iya, nanti silakan nanti di japri sesuai dengan nanti ada nomor tertera di bawah ini. Baik, terima kasih ibu-ibu. Jadi sangat menarik perbincangan, dan mungkin ibu akan ada perbincangan lanjutan mengenai saham. Iya, itu bisa menjadi ide. Materi selanjutnya Baik, ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu narasumber yang hebat-hebat, kita tahu bahwa peran ibu sebagai pengelola ekonomi keluarga sangat penting, terlihat dari perbincangan kita yang menarik dan memposisikan kita sebagai Menteri Ekonomi setara dengan Bapak Purbaya. Kemudian dan dituntut untuk tetap memperbaharui dan mengupdate pengetahuan kita sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sehingga kesejahteraan keluarga dapat tercapai. Semoga pertemuan pagi ini membawa manfaat yang luar biasa, memberikan tidak hanya buat kita bertiga ya. Saya sangat berbangga, berbahagia, dan merasa berkesempatan luar biasa bisa
berbincang dengan pembicaraan ini bersama Ibu Ketua, bersama Ibu Happy, kemudian bersama ibu-ibu juga. Semoga ini membuka wawasan kita bahwa ternyata permasalahan keuangan keluarga itu sangat penting dan bisa mempengaruhi kualitas hubungan keluarga itu. Kemudian saya selaku moderator juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama perjalanan virtual sharing ini ada kesalahan, dan saya mohon juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dua moderator yang menyempatkan diri untuk datang di tengah kesibukan. Sebelum kita tutup ada pantun. Itu ya, sapa dulu sebentar ya. Oh iya, silakan ya. ya. Kita sapa dulu, bisa dibukakan. Dari Dimulai dari melalui kali ya. Ya. Iya, dari Melawi, Ibu. Halo, terima kasih. Oh ya. Halo Ibu, dari Melawi. DWP Melawi, terima kasih Ibu sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Boleh dibuka mute-nya. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ya, salam buat teman-teman di sana ya Bu, sehat selalu. Ya, ya, terima kasih. Lanjut ke iya, DWP Kabupaten Sanggau. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya. Iya. Mana Sanggau nih? Nah itu ya. Ya, Ibu, apa kabar? Sehat selalu. Salam buat teman-teman di sana. Terima kasih sudah hadir. Iya. Iya. Lanjut. Iya. DWP Kota Pontianak. Assalamualaikum Ibu. Iya, terima kasih sudah hadir Ibu. Ya. Oke. DWP Kabupaten Ketapang. Halo, terima kasih Bu udah hadir. Ramai ya Bu? Ramai ya, yang hadir. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Mempawah Bu, Mempawah. Mempawah, DWP Mempawah. Terima kasih Bu sudah hadir. Salam buat teman-teman ya Bu. Iya. Ya Ibu, terima kasih materinya. Patutnya bajunya kayak gini nih bikin, jadi bajunya itu nanti tapi upahnya mahal ini 4.500, bahan ininya sendiri, bahan yang Tutup habis itu untuk beli kainnya ini satu potong tuh yang kita DWP tuh dia 100. Ada. Tuh BP POM tuh. DWP BP POM Pontianak. Ya, di bawah. Nah, itu naik ke atas, bawah Bapeda. Iya. Aktif ya. Iya, baik Ibu-ibu, mohon maaf belum bisa menyapa semuanya, tapi alhamdulillah banyak sekali yang hadir pada hari ini. Ibu-ibu dari DWP Kabupaten Kota maupun dari UP di Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa lagi di virtual sharing Dharma Wanita Persatuan dengan tema-tema menarik yang lainnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami semua
kita bisa berkumpul di Kalimantan, di Pontianak untuk silaturahmi secara offline. Kami akan mengundang mungkin setelah Lebaran, mungkin ya, rencananya setelah Lebaran kita akan berkegiatan bersama dan mengundang ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan di kabupaten kota maupun di UP untuk melaksanakan kegiatan di Pontianak. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya melihat dari sini ramai sekali. Halo LHK, ramai sekali. Kemudian dari UP-UP yang lain, dan terharu sekali kegiatan ini sangat ramai yang mengikuti, sampai ke Kabupaten Kapuasulu juga datang, semuanya hadir dari kabupaten kota. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini terus kita lanjutkan, walaupun belum tatap muka setiap bulan, paling tidak setiap bulan kita bisa bertemu di acara virtual sharingnya Dharma Wanita Persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, dan salam sehat, berdaya, DWP, dan semoga kita terus bisa memberikan pengabdian untuk Kalimantan Barat tercinta. Bye-bye. Bye-bye.